Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang insyaallah kita sama-sama dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai detik Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dalam kasih sayang, rahmat, lindung Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita bersolawat, bertaslim. Bersolawat kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, bertaslim kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang apa? Tentang kurban. Karena setiap tahun permasalahan ini muncul. Ya. Pertama yang perlu kita bahas adalah masalah memotong kuku, memotong rambut dan lain sebagainya. Nah, jadi Rasulullah dalam satu riwayat dikatakan apabila masuk pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka orang yang berniat berkurban, ya, jadi tidak boleh memotong kuku, memotong rambut. Jadi ini disebutkan dalam satu riwayat seperti itu. Maka terjadilah perbedaan antara para ahli hadis, para mazhab, ya, mazhab katakan bahwa ada yang masih dalam kategori membolehkan ini. Nah, membolehkan. Ada yang memakruhkan. Jadi ketika ada orang yang berniat berkurban, jadi mulai 1 hari bulan Zulhijjah, maka dia memakruhkan untuk memotong kuku. Nah, oleh karena itu, karena memang perintah ini ketika nanti keluar dari hadisnya itu, hadisnya dikeluarkan, maka banyak ulama yang memahamkan gitu. Nah, jadi maka tadi bisa jadi makruh, bisa jadi boleh, bisa jadi haram. Nah, maka terjadilah pemahaman yang berbeda. Ini wajar. Tidak apa-apa, tidak usah dirisaukan. Yang mau berpendapat boleh, ya silahkan. Jadi orang yang mungkin dia lupa dan lain sebagainya, sehingga pada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mungkin kukunya kotor dan lain sebagainya, ya jenggotnya udah terlalu panjang, dah apalah yang termasuk di rambut yang tumbuh di badannya, di antara tempat-tempat yang memang tumbuh rambut atau bulu itu, ya silahkan. Nah, bagi yang mengharamkan ya tetap haram, seperti dia mengkiaskan orang yang sedang dalam keadaan dalam ihram. Dan ada juga yang hanya memakruhkan. Ya silakan, tidak usah dipertengkarkan, tidak usah didebatkan, ya silakan. Nah, itu kan memang sudah seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang berpendapat, bahkan bukan orang yang berkurban itu, maksudnya bukan rambut
bukan kuku orang berkurban, malah ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa yang tidak boleh dipotong itu adalah kuku hewan itu sendiri, kuku hewan itu, bulu hewan itu tidak boleh apa. Nah, kalau kita melihat hadis ini, di hadis ini sampai penyembelihan. Nah, artinya orang yang tidak boleh memotong kukunya itu, memotong bulu dan lain sebagainya itu adalah orang yang berniat dan memang hewannya sudah ada. Nah, sudah ada, bukan hanya orang yang berniat saja tapi belum tentu uangnya belum dapat, apanya belum ada, hewannya belum ada. Nah, jadi orang yang berniat sampai hewannya itu disembelih, artinya hewannya sudah ada. Nah, atau memang uangnya sudah ada, memang sudah dinikan di tempat, misalnya di tempat yang tempat jual kambingnya, nah, sebagainya. Jadi tidak usah dirisaukan, tidak usah jadi perdebatan, tidak usah jadi ya macam-macam dah. Ya udah, silakan yang mau makruh silakan, yang mau merasa dilarang itu masa haram, artinya haram dalam artian dilarang penuh gitu ya silahkan. Baik. Itu satu persoalan di masyarakat. Jadi masyarakat udah tenang, udah enggak apa-apa. Yang mau, yang silahkan anggap boleh, yang sunnah, yang apa namanya, yang haram, dimaksud haram itu adalah haram yang memang betul-betul dilarang gitu, dilarang. Ya. Baik. Terus ada lagi persoalan di masyarakat ya, ini untuk berkurbannya. Nah, kurban itu ada yang bertanya, satu orang satu kambing untuk satu orang, atau satu kambing itu bisa sekeluarga, nah, gitu. Nah, maka jawabannya dua-duanya boleh. Kalau yang mau berkurban satu kambing untuk satu orang silahkan, kalau mampu. Nah, berkurban untuk satu kambing untuk sekeluarga silahkan. Nah, hukum asalnya berkurban, kalau kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengorbankan anaknya satu anaknya. Nah, karena kurbannya untuk dirinya sendiri. Awalnya adalah untuk dirinya sendiri, karena dia yang diperintahkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Nah, walaupun nanti setelah disembelih itu dalam kisahnya adalah diganti dengan binatang sembelihan. Kenapa? Karena apanya? Karena keyakinannya bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, oleh karena itu orang berkurban itu dikatakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menghajatkan dagingnya, Allah tidak menghajatkan darahnya, tapi yang dihajatkan oleh Allah itu adalah yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Ketakwaan apa? Keyakinan kita untuk menjalankan perintah itu. Nah, itu yang sangat terpenting. Nah, itu yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai disuruh oleh Allah anaknya disembelih. Bayangkan, anak disembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan itu. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi awalnya adalah berarti satu kambing itu adalah untuk satu orang. Nah, kenapa muncul ada karena ada bukan pendapat ini, memang pemahaman dari hadis. Pernah terjadi pada masa Rasulullah, ada orang yang menyembelih satu untuk satu keluarga. Nah, Rasulullah secara teksnya itu memang tidak ada menyuruh satu kambing itu sekeluarga, tidak ada. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambingnya itu, maka Rasulullah mengatakan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Nah, disitulah orang memahami, para ulama memahamkan bahwa boleh ternyata satu kambing itu untuk satu keluarga. Apa? Bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, taqabbal. Hadza, ini maksudnya sembelihan itu. Hadza min Muhammad, dari dirinya sendiri, wa ali Muhammad untuk keluarganya. Nah, berarti boleh. Nah, tapi ada juga yang memahami, jadi tetap saja satu orang satu, tapi ketika memotongnya itu bisa diniatkan atau diucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sejenak. Setelah ini kita kembali akan membahas persoalan. Jadi baru dua persoalan yang bisa
kita bahas, yang kita selesaikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali penjelasan atau penjelasan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, tadi sudah satu kurban untuk satu keluarga atau satu orang. Ya silahkan, yang mampu silahkan. Mau satu kambing satu orang, satu kambing untuk sekeluarga, silahkan, semuanya boleh. Nah, hanya saja kalau kurban misalnya hanya satu yang kita kurbankan, satu kambing saja. Nah, jadi ada yang bertanya, apakah boleh atas nama anak kita, misalnya tahun ini kita gilirkan? Tidak usah digilirkan, cukup nama orang tuanya saja atau nama bapaknya. Kalau memang bapaknya sudah meninggal, berarti nama ibunya. Nah, kalau nama ibunya, maka suami tadi yang meninggal, maka dapat juga dari sembelihan itu gitu, dari kurban itu sendiri gitu. Nah, jadi jangan dinamakan anak nih, tahun ini anak si A, tahun ini anak B, tahun ini anak C, jangan. Cukup ketika orang tuanya masih ada, maka dia berkurban atas nama orang tuanya, maka anak-anaknya dapat. Selama anaknya itu belum berkeluarga ya, belum berkeluarga, artinya masih dalam ruang lingkup kurban itu sendiri. Nah, kalau nanti anak ini sudah berkeluarga, maka anak itu juga dia berkurban sendiri untuk anaknya. Ya. Nah, bolehkah misalnya ada anak kita yang belum mampu gitu ya untuk berkurban, artinya kita ingin anak kita itu kita berkurban tadi sudah, misalnya atas nama saya sudah ada anak saya yang ini dibelikan kambing, dia berkurban, silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, itu tidak masalah, silakan, bisa. Nah, yang jelas tapi kalau hanya satu tadi, hanya satu hewannya, hanya satu, maka atas nama orang tua saja, jangan digilirkan atas nama anaknya. Baik. Nah, berikutnya permasalahannya adalah mengupah. Nah, ini yang penting ini. Nah, ini yang penting bagi kita adalah mengupah orang yang menyembelih dan mengerjakan kurban, ya. Apa ada upahnya? Nah, kita kembali ke asal kurban itu, asal berkurban itu adalah kita sendiri yang menyembelihnya. Rasulullah menyembelih sendiri hewan kurbannya, artinya Rasulullah tidak perlu diupah karena menyembelih. Jadi asalnya itu adalah sendiri menyembelihnya. Nah, kita juga harusnya begitu. Jadi ketika misalnya saya kurban, saya harus menyembelih kurban saya sendiri. Nah, akan tetapi karena memang tidak semua orang bisa menyembelih, maka dititipkanlah gitu kan, atau dipercayakan kepada orang lain, diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Ya, kalau diwakilkan ke orang lain kan ada jasa yang kita pakai, maka orang yang kita pakai jasanya harus kita beri upah. Dari mana upahnya? Upahnya ya kita sendiri yang mengupah. Nah, kita sendiri yang mengupah. Jadi kambing kita serahkan. Nah, sekarang kalau dikelola oleh masjid misalnya, kalau dikelola oleh masjid, maka masjidlah yang menanggung biayanya itu. Nah, karena memang sebetulnya hukum asalnya kurban itu tidak ada diorganisir gitu ya, tidak ada diorganisir di satu tempat. Nah, tapi sekarang untuk memudahkan, karena tidak semua orang bisa menyembelih. Nah, seperti bagaimana Rasulullah menyembelih hewannya sendiri, kambingnya sendiri gitu. Maka dititipkanlah. Maka bagi orang yang berkurban yang menitipkan kepada orang yang menyembelihnya itu, maka dia harus nitipkan juga upah untuk orang itu bekerja. Baik bekerja yang menyembelihnya maupun yang mengerjakannya. Apa bahasa kita ya, memotong-motong dan membagikan itu harus diberi upah. Nah, oleh karena itu yang berkurban jangan lupa, jangan hanya kurbannya saja, hewannya diberikan, Pak ini saya berkurban, selesai. Susahnya diberikan ke orang lain, jangan. Kan
Hewannya harus disembelih, harus dikuliti, harus dibuang kotorannya, nah kasih upahnya. Nah ini yang sekarang kita lupa. Oleh karena itu penyembelihan kita itu dikasihlah upahnya. Nah bagaimana kalau upahnya itu kita pesankan saja, Pak nanti upahnya kaki kambing saja kasihkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sangat melarang orang-orang yang memberi upah dari apa saja, dari kambing itu. Bahkan bulunya saja tidak boleh. Nah, kalau andaikan ya, karena di Arab sana kan ada domba. Domba itu kan ada bulu yang bisa yang bisa dibuat pakaian ya. Buat pakaian gitu ya, bulu domba. Kalau sini ya kambing paling kulitnya. Dan kulitnya pun tidak boleh. Jangankan kulitnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, semua nanti yang kita kurbankan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kukunya, dagingnya, bulunya, kulitnya, kepalanya. Nah, apalagi yang ini ada pula tradisi kita di masyarakat nih. Siapa yang nyembelih, dia yang dapat kepalanya. Tidak boleh. Mulai saat ini hentikanlah itu tradisi-tradisi seperti itu. Nah, itu tradisi yang salah yang berkembang. Jadi tidak usah. Tidak ada. Kalau bisa, yang menyembelih juga harus ikhlas. Dia bekerja, bukan hanya kalau dia tidak bisa berkurban, maka dia menyembelih juga dia menjadi kurban baginya. Dia telah berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jangan berharap yang nyembelih harus dapat kepalanya. Kalau tidak dapat kepalanya lalu masam mukanya, pulangnya ndak ini dan lain sebagainya. Salah. Nah, kalau ada panitia yang tukang sembelihnya itu justru kalau saya nyembelih boleh nanti saya minta satulah kepala, tidak apa-apa. Jangan. Jadi orang yang nyembelih seperti ini jangan dijadikan tukang sembelih pada waktu hari kurban. Karena memang hari kurban ini betul-betul hari ibadah gitu. Yang nyembelih ibadah, yang berkurban ibadah. Nah, terus hewan yang dikurbankan itu hukum asalnya adalah disaksikan. Kenapa disaksikan? Karena kita tidak menyembelihnya. Kalau kita nyembelihnya berarti kita menyaksikan sendiri. Tapi ini juga tidak harus laksanakan apalagi pada masa kondisi-kondisi seperti ini. Nah, tidak disaksikan pun tidak apa. Nah, jadi ingat, tidak boleh sama sekali mengambil apa saja dari kurban itu sendiri, bukan dari dagingnya, dari kurban itu sendiri dijadikan upah. Nah, oleh karena itu tradisi seperti ini ayo cepat kita hilangkan. Nah, jadi kalau kita dulunya telanjur, ya udah dulunya telanjur enggak apa-apa. Taubat saja kepada Allah kalau memang itu dilaksanakan. Jadi enggak usah ada upah dari kepala sendiri gitu ya. Nah, apalagi kita berharap. Makanya saya bilang tadi, kalau ada yang berharap seperti itu bahkan dia ngomong enggak usah cari tukang sembelih lain, cari yang tukang kerja lain. Nah, jangan kita pakai yang seperti itu karena ini ibadah ya, tidak main-main dari ibadah. Terus berikutnya yang terjadi itu permasalahan di masyarakat adalah daging kurban dibuat acara. Nah, ini dibuat acara, ini tergantung juga ya. Misalnya di masjid ya, ngadakan di masjid. Ya. Mohon maaf, tadi saya tambahkan dikit yang di masjid ya, ada berkurban di masjid. Maka kalau orang tidak ada tidak ada yang memberikan upah, maka masjidlah yang mengurusi itu gitu, Jadi dari upahnya apa segala, karena memang masjid sudah tahu pasti bertanggung jawab ketika dia ingin mengadakan kurban bersama di situ, mengadakan penyembelihan bersama. Yang hukum asalnya tidak ada penyembelihan bersama, yang ada penyembelihan masing-masing menyembelih. Nah, jadi nanti jangan juga nanti malah udah masjidnya mau ngadakan nyembelih bersama, setelah orang tidak ada ngasih upahnya, marah pula dia pengurus masjidnya. Ya kalau begitu ya tidak usah diadakan penyembelihan bersama. Jadi resikonya sudah masing-masing tahu gitu. Yang kurban silahkan memberikan, kalaupun dia misalnya tidak memberikan, lupa atau memberikan, tapi mulai saat ini saya berpesan, semua yang kurban berikanlah upah gitu. Upahnya bukan dari yang kurban itu tadi, yang dikurban hewan kurbannya, tapi misalnya kalau mau ngasih duit 100.000, titipkan duit 100.000. Pak, ini kurban saya, uang 100.000 untuk pengerjaan hewan kurban saya. Nah, saya lanjutkan tadi, daging kurban untuk acara. Misalnya dalam satu masjid mengadakan acara kurban, ya. Dalam masjid itu mengadakan acara kurban, terus awalnya sudah
pada waktu pada waktu rapat saja udah ditentukan. Nanti ini karena hewan kurban kita ada seekor sapi ini, jadi nanti semua paha-pahanya kita kumpulkan, setelah itu untuk kita makan. Tidak boleh kalau yang itu. Nah, tapi kalau misalnya pembagiannya misalnya yang kerja juga dibagi itu ya, 1 kilo, misalnya yang ini 1 kilo, nanti untuk yang yang dapat bagian ini menyisihkan. Nah, saya udah setengah kilonya saya sisihkan, setengah kilonya saya sisihkan, yaitu kalau dibuat acara itu udah hak, artinya sudah diberikan. Nah, bukan diniatkan dari awal, bukan direncanakan dari awal. Kalau direncanakan dari awal tidak boleh. Nah, misalnya saya dapat, imamnya dapat, muazzinnya dapat, dia berkompromilah dia sama dia, kita adakan acara makan-makan misalnya. Tapi dalam kondisi kayak begini ini tidak ada. Ini bicara tentang hukum saja, bicara tentang hukum. Nah, jangan karena memang tidak ada perintahnya gitu ya, tidak ada perintahnya, walaupun tidak ada larangannya gitu. Nah, walaupun tidak ada larangannya. Jadi kalau bisa jangan diniatkan dari awal. Kita akan sisihkan 5 kilo untuk Untuk nanti malam kita pembubaran panitia segala. Nggak ada itu. Nggak ada seperti itu, ya. Jadi cobalah tradisi-tradisi kita hilangkan. Kenapa? Karena kata Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Nah, itu dia. Fakulu minha fa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari dagingnya itu, perintah itu bagi orang yang berkurban untuk makannya. Untuk makannya, terus berikan kepada orang ba'isal faqir. Ba'is itu artinya orang yang menderita. Nah, boleh jadi ya sekarang ini masa masa krisis misalnya, ada orang kaya tiba-tiba ambruk, tiba-tiba kolab gitu perusahaannya, dia menderita, boleh. Nah, jadi jangan dilihat dari rumahnya, wah rumahnya besar, rumahnya ini tidak boleh dapat, enggak. Ya, silahkan, ba'isal faqir, dan orang-orang fakir, orang miskin. Terus di ayat lain ada fakulu min hawat imul qani awal mu'tar. Nah, itu bagian orang-orangnya ini. Jadi kita boleh ya, kita boleh memakan dagingnya, yang kurban itu boleh memakan dagingnya. Silahkan. Nah, itu malah disuruh fakulu, makan. Jadi ada yang mengatakan orang kurban tidak boleh makannya. Salah itu. Dia boleh memakannya, tapi jangan menyusahkan orang. Misalnya, nanti tolong kirimkan saya paha kanannya ya, jangan sampai paha yang lain, paha kanannya saja. Nah, karena memang biasanya paha kanan itu adalah paha yang paling bagus, gitu kan? Atau nanti saya ininya, kalau enggak lebih bagus enggak usah. Nah, jangan begitu. Nah, makanya karena kita berwakil nih, kalau sudah berwakil kan susah kita untuk membagi kambing yang mana kalau sudah dihitukan. Nah, itu ya. Jadi kita boleh makannya dari yang kita kurbankan. Sebetulnya yang paling sunnah itu adalah kita memotong sendiri hewan kurban kita. Nah, baik, berikutnya permasalahan juga di masyarakat. Nah, itu tadi ya, tidak boleh dibuat acara, tapi tergantung itu tadi. Nah, boleh acaranya tapi karena sedekah-sedekah yang sudah mendapatkan itu tadi, gitu. Kalau diniatkan dari awal, jangan, tidak ada perintahnya. Terus berikutnya, daging kurban bolehkah diberikan kepada orang muslim? Nah, sebenarnya tidak ada batasan. Fakulu minha tadi wa atimul qani awal mu'tar. Jadi orang yang merasa cukup tidak ada membatasi ini, tapi di dalam yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, ya kita bagi karena ini ibadah itu ya. Nah, ibadah ini kan tidak harus ketika hewan situ sudah disembelih. Nah, sudah diinikan, artinya yang berkurban itu sudah lepas, hukumnya yang berkurban sudah lepas, artinya semua sudah dilakukan. Nanti pembagiannya apakah boleh atau tidak, bicara tentang boleh atau tidak ini, kita harus mempertimbangkan Islam itu kan agama kemanusiaan. Islam itu agama yang memperhatikan orang lain. Islam itu juga semua, tidak membedakan siapa. Ketika Ketika hal-hal yang tidak berhubungan dengan akidah. Kalau sudah berhubungan dengan akidah, tidak bisa. Kita tidak bisa campur aduk. Tapi kalau persoalan menolong, muamalah dan lain-lain, silahkan. Itu hukum asalnya begitu. Tapi bagi yang tidak mau, kita juga tidak menyalahkan. Jadi boleh saja bagikan daging kurban itu dengan orang yang
bukan muslim gitu ya, yang bahasanya yang non muslim, silahkan, tidak apa-apa. Apalagi misalnya ada di tangga kita, silahkan. Tapi yang beranggapan tidak boleh, ya silahkan saja. Saya tidak harus mengatakan bahwa pendapat saya yang benar, tapi memang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ada juga yang mengatakan boleh bagian dari kita, misalnya kita dapat 2 kilo ya, sekilonya kasihkan, dengan atau dapat sekilo, setengah kilonya dikasihkan. Artinya tidak langsung memberikan. Nah, silahkan ke pendapat. Tapi kalau saya ditanya, silahkan, tidak apa. Islam itu terbuka. Kenapa? Zakat saja boleh gitu untuk orang-orang yang muslim. Artinya zakat boleh dibagikan. Ketika misalnya orang muslim di situ sudah lebih gitu ya. Untuk apa kita ini kan ya? Tapi tidak usah jadi perdebatan. Baik. Silahkan kita timbangkan sendiri. Terus ada lagi persoalan di masyarakat tuh arisan kurban. Arisan kurban ini bergiliran. Nah, misalnya ada 10 orang, arisan kurban 10 orang. Tahun ini 5 orang dulu. Nah, yang 10 orang nih semua keroyokan bayarkan untuk yang 5 orang. Nanti tahun depan kan yang udah dibayarkan tadi ngeroyokkan 15. So tidak boleh. Karena kurban itu jangan dipaksakan. Kurban tidak boleh dengan hutang. Karena kurban itu syaratnya adalah yang dikurbankan adalah milik sendiri. Nah, syarat milik sendiri. Nah, gimana kalau seandainya kita berniat mengorbankan orang tua kita, kan bukan milik dia. Ingat hukum asalnya. Nah, saya bicara tentang hukum asal, bahwa kita ini adalah apa yang kita miliki itu semuanya adalah harta orang tua kita. Bahkan pada masa ya kalau cerita lalu panjang lagi ceritanya kan. Nah, jadi makanya anak boleh kurban atas nama orang tuanya, karena harta yang dimiliki anak itu juga harta orang tuanya. Itu hukum dasarnya seperti itu. Maka boleh kita, apalagi misalnya anak kita, atas nama anak kita, boleh kita kurbankan untuk orang yang nah, dasarnya dari mana? Dasarnya itu tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih, Rasulullah juga pernah mengatakan bukan hanya min Muhammad wa ali Muhammad, juga ditambah dengan ummati Muhammad. Nah, artinya ummati Muhammad itu adalah umat-umatku, baik yang sudah masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu menjadi landasan hukum bahwa berkurban itu boleh untuk orang yang sudah meninggal. Tidak apa, jadi kurban itu boleh untuk orang yang sudah meninggal. Tapi arisan kurban tadi itu tidak boleh, karena itu hutang. Nah, hutang. Ada lagi misalnya bertanya, Ustadz, boleh enggak kita berkurban, kita tahu nih misalnya, kita baru tahu bahwa misalnya ini misalnya tanggal 20 kita berkurban nih, tanggal 20 Zulhijjah 20. Nah, tanggal 19 ada yang bilang dengan kita, nanti tanggal 19 saya bayar hutang kamu. Nah, hutang itu kebetulan hampir sama harganya dengan membeli kambing. Nah, saran saya kalau bisa jangan. Tidak usah, karena kita tidak tahu dibayarnya atau tidak. Tapi ketika nanti dibayarnya, baru kita belikan. Jadi jangan dulu kita ngutang, ini saya utang dulu. Saya utang dulu duitnya ya. Saya kambing nih, saya utang dulu. Nanti kalau udah dibayar, nanti saya bayar. Tiba-tiba waktu nak bayar, orang tuh tidak bayar gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi jangan kurban jadi permasalahan. Kalau bisa, ya duitnya ada, beli hewannya, niat kurban, jalankan. Nah, itu ya, jangan pakai utang-utang segala. Nah, itu ya. Jadi arisan kurban tadi tidak boleh kalau arisannya seperti itu. Tapi kalau tabungan kurbannya silahkan. Tabungan itu kan kita nabung sampai waktunya nanti kita akan tambah tabungannya. Kalaupun tidak bertambah tabungannya itu, misalnya tidak nambah setengah, kita tidak berkurban, kurbannya akan datang. Tapi niatkan, yakinlah kalau kita sudah berniat berkurban, Allah akan pasti menolong. Insya Allah. Nah, terus berikutnya, bolehkah kurban dengan hewan betina? Nah, sebenarnya tidak ada larangan, mau betina, mau jantan, silahkan. Cuman ada yang mensyaratkan, ulama yang mensyaratkan, kalau itu kambingnya kambing betina, itu harus dilihat ada ndak bibit di dalam perutnya itu bibit anak yang tumbuh. Nah, kalau ada anak yang tumbuh, bibit anak yang tumbuh, ketika kita sembelih, anaknya juga ikut mati. Padahal kita nyembelih maknya, anaknya ikut mati juga jadinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Oleh karena itu, kenapa dianjurkan hewan jantan? Karena sudah steril, artinya kita tidak perlu lagi melihat. Nah, kalaupun hewan jantan boleh nanti periksakan ke dokter hewan, bagian hewan dan lain sebagainya. Kalau itu memang sudah tidak ada benih-benih anak di dalam, ya silahkan. Kalau ada benihnya, nanti kita justru membunuh
janin anaknya yang ada di dalam, atau apa namanya lah gitu, yang baru tumbuh misalnya, yang itu bakalan jadi kambing lagi gitu. Nah, jadi makanya lebih amannya ndak usah ini kan, cari aja kambing jantan banyak, ndak usah disusah-susahkan. Ini bertanya lagi, boleh ndak sampai bertengkar, boleh ndak kambing betina? Kambing jantan banyak, kenapa kambing betina? Kan gitu saja kan, ndak ada masalah bagi kita. Nah, oleh karena itu cobalah ya, kita berpikirnya pikirnya agak objektif itu pikirnya. Ndak usah susah-susahkan. Hukum Islam itu tidak menyusahkan buat kita. Nah, kambing jantan banyak, kenapa harus makan? Sama dengan tanya, bekicot haram apa enggak makannya? Kenapa harus makan bekicot? Gitu. Ayam banyak, kan? Ikan banyak. Ini kok disusahkan? Kecuali yang susah. Kalau susah mudarat, apapun kita makan. Jangankan bekicot, ular pun boleh dimakan. Apapun boleh dimakan, asalkan bisa membuat kenyang dan tidak membuat mudarat bagi kita. Itu saja kan? Nah, baik. Kita jedah sejenak, insya Allah setelah ini kita akan kembali lagi menjelaskan persoalan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut penjelasan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar kurban di masyarakat kita. Selanjutnya adalah tadi ada sedikit saya singgung berkurban atas nama anaknya, nah, tapi orang tuanya tidak berkurban. Jadi lebih baik orang tuanya yang berkurban, Misalnya saya punya anak, saya ingin anak saya tadi, itu. Jadi sayanya yang berkurban. Terus ada tradisi, ada yang tanya. Jadi kalau di kampung tuh biasa ada tradisi, kalau mau kurban itu kambingnya dimandikan, terus kambingnya di apalah gitu ya, dibersihkan dan lain sebagainya. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, enggak masalah. Gitu kan, kambingnya dimandikan. Cuman kan kambing ini kan biasanya takut sama air. Jangan sampai nanti sehari sebelumnya dimandikan, tahu-taunya sakit. Nah, jadi kambing ini yang kita sembelih, yang jadi sembelihan kita ini syaratnya adalah kambingnya sudah dewasa, terus sehat. Itu ya kan. Nah, kalau tidak salah saya dewasanya ini minimal mendekati 2 tahun gitu ya. Kalau kambing ya mendekati 2 tahun umurnya, terus sehat. Nah, karena kita mandikan tadi, padahal sebenarnya hewan itu sehat gitu. Karena kita mandikan, kita sabun, kita bersihkan apa? Justru besok pagi waktu mau disembelih malah hewannya, kambingnya itu tidak tidak berdiri, tidak bisa berdiri, terus gigil dan lain sebagainya, jadi sakit. Maka hewan itu jadi tidak menjadi kesempurnaan lagi untuk kita berkurban. Nah, tapi kalau memang kita bisa gitu, artinya hanya memandikan, sekedar bersihkan apa dan sebagainya, kalau yang ditanyakan boleh, ndak ya silahkan, ndak ada larangan. Dibersihkan hewannya, diinikan gitu. Jangan sampai itu syaratnya tadi. Ada juga yang menganggap bahwa tidak boleh dipotong kukunya apa segala. Nggak usah, biarkan saja seperti itu. Kalau mau dibersihkan silahkan, atau diapakanlah, diacarakan dan lain sebagainya, selama itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak membawa kesyirikan, silahkan mau diapakan. Nah, tapi jangan nanti kambingnya sampai diberi kalung apa segala. Nah itu udah kelewatan. Untuk apa? Tidak ada manfaat. Nah, jadi tidak ada manfaatnya juga, kan? Nah, kalau bersihkan tadi mungkin nampak, biar hewan kita nampak bersih, nampak apa, ya silahkan saja. Itu tradisi ya di kampung, ya silahkan. Yang jelas tradisi itu, saya pernah katakan bahwa tradisi itu selama tidak membawa kesyirikan, tidak membawa mubazir, dan tidak membawa kemudaratan, itu saja, kan? Kalau tadi sampai kambingnya jadi sakit, kan lalu menjadi hewan yang tidak lagi sempurna dalam ibadah. Nah, tadi sebenarnya sehat, umurnya cukup dan lain sebagainya, besarnya tahunnya apa dan lain sebagainya, tiba-tiba karena dimandikan besoknya lalu sakit. Nah, jadi menjadi ketidaksempurnaan. Nah, itu saja syaratnya. Tradisi dijalankan apa tadi? Tidak mubazir, tidak
membawa kepada kesyirikan, terus tidak membawa mudarat. Itu saja. Nah, terus yang berikutnya ini masih masalah daging kurban. Nah, bagaimana daging kurban itu boleh ndak disimpan ya. Nah, dulu asalnya memang ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memang dilarang, tapi ini dari jalur Aisyah ya. Aisyah pernah ditanya dulu, memang pernah Rasulullah melarang seperti itu. Kenapa? Karena ada faktor kemiskinan gitu ya. Orang miskin ya, mereka harus cepat diberikan gitu. Jangan disimpan-simpan lagi gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita melihat artinya ini ya, harus dibedakan yang berkurban gitu ya, yang berkurban. Nah, karena yang nyembelih sendiri kan dia simpan daging itu, nanti setelah 3 hari baru dia berikan. Nah, baru dia berikan gitu. Seharusnya pada waktu disembelih itu dikerjakan, tidak usah disimpan-simpan lagi. Nah, terus dikasihkan. Tapi karena alasan itu kefakiran itu tadi, karena ada orang miskin, mungkin disimpan dulu, besok untuk ini, lusa untuk ini gitu ya. Nah, itu pernah dilarang, tidak usah disimpan-simpan lagi. Nah, kasihkan saja, karena banyak orang miskin. Nah, sekarang misalnya itu udah dibagikan. Nah, yang udah dibagikan ini misalnya salah satunya misalnya di panti ini kan sudah dikasihkan hewan kurbannya, yaitu silahkan. Dia mau simpan sebulan, 2 bulan, silahkan saja, karena udah hak dia. Tapi bukan kita yang kurban yang nyimpannya, itu nahan-nahan. Yang dimaksud itu adalah kita sendiri yang berkurban, tapi kita sendiri yang nahan. Misalnya orang masjid, nah sudah kurban hari itu, ditahan ya daging kurbannya. Mohon maaf nih, daging kurbannya ya, bukan hewan kurbannya. Kalau hewan kurbannya itu nanti kita bicara tentang tasyrik. Nah, jadi tahan dulu, simpan di kulkas. Nantilah kasihkan yang si ini, nanti besok ngasihkan ini besok. Jangan. Nah, bagikan saja, habiskan. Nah, tapi sekarang Aisyah Rasulullah sudah membolehkan. Bahkan ada yang memakan daging itu setelah 15 hari. 15 hari itu setelah 15 hari daging itu baru dimakan atau baru dibagikan gitu ya. Nah, jadi sekarang silahkan, bahkan ada yang sampai 2 bulan 3 bulan. Cuman nanti ada ada caranya ya. Caranya silahkan. Bagaimana daging itu tidak menjadi ketika dimakan menjadi penyakit. Nah, mau sebulan, mau 2 bulan nanti ada ininya. Itu ada keterangan medis ya, keterangan dokter yang menjelaskan seperti itu ya. Entah disimpan di freezer, simpan di bagaimana cara nyimpannya, itu silahkan. Bagi yang diberikan daging kurban boleh disimpan. Misalnya karena banyak, misalnya dikasih 2 kilo, tidak mungkin dihabiskan hari itu 2 kilo dihabiskan hari itu, disimpanlah misalnya. Nah, bagaimana cara nyimpannya itu terserah masing-masing. Nah, terus bagaimana penyembelihan ini, karena ada hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini adalah, ada yang mengatakan hari tasyrik ini berpendapat dari 10 itu setelah kurban itu sudah hari tasyrik, 4 hari, 10, 11, 12, 13, berarti 4 hari, dia mengatakan 4 hari. Ada juga tasyrik itu adalah setelah hari kurban itu, setelah harinya berganti hari, 10, 11, 12, 13 itu 3 hari. Ya, serah. Nggak usah diperdebatkan lagi, udah, yang penting udah hari tasyrik lah namanya. Mau 3 hari, mau 4 hari, serah. Nah, ini kadang-kadang hal-hal kecil pun kita debatkan, dan itu bukan akidah ya, bukan masuk dalam ruang akidah. Itu hanya ruang fikih saja. Nah, karena pendapat ulama juga seperti itu. Nah, hari tasyrik ini adalah diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Hari tasyrik ini adalah hari makan. Hari untuk disediakan makan. Nah, di sisi lain jangan lupa, bukan hanya makan kita tuh diingatkan Allah supaya kita bersyukur kepada Allah. Hari itu luar biasa, ada kurban, orang-orang miskin diberikan daging kurban dan lain-lain sebagainya. Nah, itu. Jadi hari tasyrik ini juga digunakan untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk berdoa. Bahkan ada yang di dalam satu katakan berdoa di hari tasyrik itu Allah akan kabulkan doa kita.
Nah, itu silahkanlah masing-masing. Nah, oleh karena itu kita berharap di hari tasyrik nanti setelah Idul Adha itu yang pernah dicontohkan oleh Ali radhiyallahu an. Jadi beliau bertakbir setelah sholat wajib, setelah sholat wajib. Nah, jadi dari subuh itu ya, subuh tanggal 9 tuh masih dikatakan tanggal 9, misalnya subuh tanggal 9-nya itu subuh ya, sebenarnya udah tanggal 10. Itu dari ba'da subuh sampai ba'da zuhur di hari tanggal 13. Jadi boleh kita zikir. Nah, kesempatan kita sekarang di hari tasyrik ini dalam suasana wabah yang mungkin belum kunjung selesai ini, kita coba gitu, kita coba. Nah, berzikir kita lantunkan takbir. Takbirnya jangan hanya setelah sholat, misalnya setelah sholat wajib gitu. Kita takbir kapan mau kita takbir. Nah, yang mau pakai mikrofon silahkan, yang tidak mau pun silahkan. Jadi tidak usah ditengkarkan. Nah, yang pakai mikrofon juga harus mempertimbangkan hal-hal lain dan sebagainya. Ya udahlah, cukup setelah sholat saja. Setelah sholat saja di hari-hari tasyrik itu. Nah, takbirnya ini silakan. Nah, kalau untuk Idul Adha ini berarti sampai hari ke-10, 11, 12 dan 13 sampai ba'da zuhur. Ada yang mengatakan asar pun masih boleh kita takbir. Cuma penyembelihan hewan kurbannya itu diperkirakan sampai menjelang asar. Sampai menjelang asar. Dari tanggal 10 itu boleh. Kalau ada yang misalnya punya rezeki, punya rezeki pada tanggal misalnya 10-nya itu tidak berkurban, maka silakan tanggal 11 boleh, 12 boleh, dan tanggal 13 sampai waktu sebelum asar. Tapi ada yang mengatakan kalaupun masih lepas asar juga masih bisa. Ini hanya pendapat saja kan, lepas asar, atau lebih enaknya itu sampai sebelum asar. Siapa tahu ada yang dan berkurban ini luar biasa, sampai Rasulullah pesankan bagi orang yang mampu berkurban akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan datangi tempat-tempat sholatku gitu. Jadi orang yang tidak mau berkurban karena dia tidak usah, dia mengatakan tidak usah sholat Idul Fitri. Terus ada lagi yang mengatakan orang yang dia sholat tapi dia mampu tidak mau berkurban, itu sama saja sholatnya, jadi karena setara. Fasalli li rabbika wanhar, fasalli inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kata Allah, aku memberikan kepadamu nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Kausar ya, kasir. Nah, banyak gitu. Inna a'tainakal kausar, fasalli, maka sholatlah. Nah, jadi memang ukurannya itu adalah sholat. Nikmat Allah berikan sholat, nikmat Allah berikan sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, sholatlah untuk Tuhanmu. Nah, jangan sampai salah, untuk Tuhanmu artinya bukan kita sholat tuh karena Tuhan, kita sholat tuh karena Allah, Nah, jadi bukan karena yang lain. Wanhar, maka berkurbanlah. Wanhar itu artinya maka sembelihlah gitu ya. Berkurban itu maksud adalah maka sembelihlah hewan kurban. Wanhar ya, wanhar itu artinya nahar itu adalah di tempat sembelihan. Nah, gitu juga saya teringat terakhir nih sampaikan, orang yang menyembelih juga menyembelihlah di tempat yang betul-betul nahar itu ada sedikit di bawah tenggorokan. Nah, jadi jangan pula nanti itu tradisi yang seperti itu tadi, karena dia yang ngambil kepalanya itu. Nah, yang saya bilang udah tradisi itu dah, maka disembelihnya agak bawah dikit biar dagingnya banyak gitu. Udah salah ngambil kepalanya, salah nyembelihnya juga udah banyak dapatnya gitu. Nah, baik dan orang-orang yang berkurban insyaallah semua akan jadi saksi di yaumil qiyamah nanti, apa yang dikurbankannya semua aja bersaksi. Oleh karena itu saya berharap kurban kita tahun ini ya, karena masa ini masih masa kita jaga betul protokol kesehatannya, kita taati anjuran pemerintah gitu ya, bagaimana cara berkurbannya, karena semua yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk menghilangkan mudarat yang terjadi di lingkungan kita, di kita sendiri, di orang lain. Kita jaga jangan sampai ada kemudaratan kepada orang lain.
Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada kurang dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa bertanya, bisa lewat WA dan lain sebagainya di WA di nomor saya yang tahu nanti ya silahkan. Nah, insyaallah kita akan jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan kurban ini. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nas'alullahil hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim.